Pemerintah Desa EEA Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Motong telah menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa di kantor Desa EEA pada Senin 29 Desember 2023. Kepala Desa EEA Sumanto SPD mengatakan, RAPBDes EEA di tahun 2024 mencapai 2 miliar rupiah, sehingga anggaran sebesar itu pertama kali dikelola di Desa EEA. Sebab, sebelumnya desa yang memiliki RAPBDes terbanyak di urutan pertama di Kecamatan Palasa adalah Desa Pebounang, diikuti Desa Ulatan pada urutan kedua, selanjutnya di urutan ketiga Desa Palasa Lambori, sedangkan Desa EEA sendiri berada di urutan keempat. Namun, kata Sumanto pada tahun 2024, RAPBDes EEA mengalami kenaikan yang menempatkan desa ini di urutan kedua. Dirinya menjelaskan, nilai RAPBDes EEA mencapai 2 miliar bersumber dari dana desa, alokasi kinerja, pendapatan asli desa, dan alokasi dana desa. Bahwa dana yang dikelola oleh desa itu 2M lebih untuk tahun anggaran pembelanjaan desa tahun 2024. Mana ini merupakan hal yang baru bagi desa ya. Kenapa? Karena selama ini yang menjadi kedua banyaknya anggaran yang dikelola di Kecamatan Palasa itu adalah Ulatan. Jadi yang pertama Pebounang, yang kedua Ulatan, yang ketiga Lambori, dan keempat itu adalah EEA. Namun posisi saat ini EEA itu menduduki peringkat yang kedua banyaknya dana desa alokasi pembelanjaan desa tahun 2024 yang semuanya itu adalah 2M lebih. Itu yang mana sumbernya itu pertama itu dana desa. Nah, dana desa terbagi dua. Dana desa murni yang biasanya kita olah. Yang keduanya itu alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut di 2023 sampai 2024 ini ada tambahan alokasi kinerja yang mana tahun 2024 ini itu 255 juta sekian. Yang berikutnya tahun ini juga kami memiliki pendapatan asli desa. 1 tahun itu adalah 1.800.000. Nah, ditambah dengan alokasi dana desa 349 sekian, ditambah retribusi pajak, nah, sehingga ketika diakumulasi dijumlahkan itu mencapai 2M. RAPBDes miliaran rupiah itu terdapat anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti bantuan langsung tunai, penanganan stunting, dan ketahanan pangan. Di samping itu, menurut Sumanto yang menjadi program prioritas Pemdes EEA, yakni bantuan asrama mahasiswa baik putra maupun putri, di mana sebelumnya Pemdes EEA mengalokasikan anggaran sebanyak 30 juta, anggaran itu dinaikkan menjadi 35 juta. Kemudian, pembangunan gapura sebagai pembatas antara Desa EEA dan Ulatan pun Desa EEA dengan Dongkalan. Ia menyebut dalam rapat RAPBDes, Pemdes EEA mengucurkan anggaran senilai 80 juta rupiah. Selanjutnya, Sumanto menerangkan bahwa wisata desa berbasis mikrohidro termasuk program prioritas Pemdes EEA di tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, Camat Palasa Haji Ashar SPD mengungkapkan, setelah ditetapkannya RAPBDes, kiranya Pemdes EEA segera mengalokasikan program prioritas di setiap dusun. Ia juga mengatakan, sekaitan adanya perencanaan wisata desa berbasis mikrohidro di wilayah pegunungan, tepatnya di Dusun 4 di Desa EEA. Tentunya, tidak cukup hanya anggaran dari desa saja, tapi perlunya bantuan dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat. Kaitannya dengan jadwal penetapan APBDes Desa EEA untuk penetapan APBDes tahun anggaran 2024, kami selaku camat menyampaikan kepada pemerintah Desa EEA dan seluruh aparatnya dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada saat penetapan APBDes, diharapkan seluruh rangkaian ataupun usulan yang dari seluruh dusun yang ada di wilayah Desa EEA
diharapkan pemerintah desa untuk segera mengalokasikan dana tersebut yang dianggap sebagai prioritas utama dari semua dusun. Olehnya itu pemerintah desa harus segera ataupun menganggarkan atau mengalokasikan dana tersebut untuk tahun anggaran 2024. Nah, kemudian untuk di pemerintahan desa sendiri, tadi kan ada pengalokasian anggaran terkait dengan pariwisata, yang terkait dengan ekowisata mikrohidro yang ada di wilayah pegunungan. Ya, ya. Tempat kemana. Nah, tentu ini juga kan butuh intervensi dari pemerintah, baik itu kabupaten maupun provinsi. Nah, Pak Camat selaku kepala pemerintahan yang ada di Kecamatan Palasa, nah, dorongan seperti apa terkait dengan perencanaan ini yang bisa mungkin Pak Camat upayakan ke kabupaten? Ya, perlu kami sampaikan bahwa keterkaitan dengan usulan keluarga kita yang ada di pegunungan kaitannya dengan wisata, tempat wisata, ya memang untuk penganggaran dana desa saja tidak cukup untuk dana tersebut untuk biaya penganggaran tempat wisata. Akan tetapi kami selaku pihak pemerintah agar menyampaikan kepada pemerintah desa, di samping sudah menganggarkan dananya untuk pariwisata, tapi diharap untuk sesegera membuat proposal kepada PPD yang terkait agar bantuan yang dari provinsi, pusat, dan daerah bisa terlaksana. Dari Parigi Motong, tim Zona Sulawesi melaporkan.